Di dunia manusia, banyak orang bercanda bahwa cinta kadang bukan hanya soal ketulusan, tetapi juga soal modal. Semakin mewah sesuatu yang dimiliki seseorang, semakin besar pula peluangnya untuk dilirik. Dan meskipun terdengar lucu, pola yang hampir mirip ternyata benar-benar ada di dunia satwa. Di hutan Australia, hidup seekor burung kecil bernama Namdur satin betina, yang mungkin bisa disebut sebagai salah satu makhluk paling matre di dunia hewan. Burung ini tidak mencari pasangan dengan cara bertarung brutal seperti banyak hewan lain. Ia juga tidak hanya mengandalkan suara merdu atau bulu indahnya. Namdur satin jantan justru menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk membuat panggung pertunjukan dan mengumpulkan hiasan berwarna seperti langit demi menarik perhatian lawan jenis. Dan yang paling menarik, betina tidak akan mudah terkesan jika koleksi pernak-pernik bernuansa cerah milik si jantan terlihat sedikit atau murahan. Di dunia mereka, semakin mewah tampilan studio sang jantan, semakin besar pula peluangnya untuk mendapatkan cinta sang betina. Namdur satin adalah salah satu jenis burung namdur paling terkenal karena obsesinya terhadap warna biru. Burung kecil ini hidup di wilayah hutan Australia dan dikenal sebagai pengumpul benda biru paling fanatik di dunia hewan. Seekor jantan akan membangun sebuah bower, sebuah nama bangunan dari ranting-ranting yang dipakai sebagai tempat memamerkan diri di depan betina. Tempat ini bukan sarang untuk tinggal atau membesarkan anak, melainkan semacam galeri kecil yang disiapkan khusus untuk proses mencari pasangan. Karena itulah, sebagian besar waktu si jantan dihabiskan untuk membuat tempat tersebut semenarik mungkin. Setelah bangunan utamanya selesai dibuat, Namdur satin mulai mencari hiasan berwarna biru dari lingkungan sekitar. Ia mengumpulkan bunga segar, bulu burung lain, batu kecil, hingga berbagai objek buatan manusia berwarna mencolok yang tercecer di sekitaran hutan. Semua pernak-pernik itu kemudian disusun di halaman depan bower, seperti penataan pameran seni unik di tengah hutan. Namun uniknya, sekedar memiliki koleksi berwarna cerah, ternyata belum cukup untuk membuat seekor betina terkesan. Dari berbagai pengamatan di alam liar, para peneliti menemukan bahwa Namdur satin betina cenderung malas mendekati jantan yang hiasan bowernya terlalu sedikit, tanda si jantan miskin melintir. Seekor jantan biasanya harus menggelar puluhan benda di depan bangunan rantingnya hanya untuk membuat lawan jenis mau singgah dan melihat lebih dekat. Jumlah pajangan itu bahkan bisa mencapai lebih dari 20 hingga 50 barang yang berwarna biru. Area pertunjukan yang terlihat terlalu kosong sering membuat si jantan langsung kalah bersaing dibanding pejantan lain yang koleksinya lebih ramai dan lebih menarik mata sang betina. Disinilah perilaku Namdur satin betina terasa sangat mirip dengan dunia sosial manusia. Pajangan yang melimpah dianggap sebagai tanda bahwa si jantan rajin, sehat, kreatif, dan mampu bekerja keras mengumpulkan benda langka. Sebaliknya, tampilan yang sederhana membuat betina lebih mudah kehilangan minat, bahkan sebelum benar-benar melangkah mendekat. Akibatnya, Namdur satin jantan harus mencurahkan tenaga serta waktu yang sangat panjang demi terus menambah koleksi mereka. Makhluk bersayap ini sanggup terbang cukup jauh demi menemukan benda dengan perpaduan warna yang sesuai. Bahkan ketika manusia membuang sampah kecil bernuansa serupa di dekat habitat mereka, burung ini dapat datang mengambilnya, lalu menjadikannya sebagai bagian dari tampilan utama mereka. Obsesi Namdur satin terhadap warna biru ternyata tidak berhenti pada jumlah hiasan saja. Semakin lama para peneliti mengamati perilaku burung ini, semakin terlihat bahwa mereka juga seperti memiliki standar kualitas terhadap benda-benda yang dikumpulkan. Sebab dalam dunia burung Namdur satin, tidak semua barang biru memiliki nilai yang sama. Ada pajangan biasa, dan ada hiasan yang dianggap jauh lebih mencolok serta lebih berharga di mata betina. Menariknya, benda yang paling bernilai justru sering berasal dari sampah manusia. Karena itulah, di habitat hutan Australia, burung Namdur satin jantan sangat terkenal suka mengumpulkan benda plastik berwarna biru. Mereka mengambil tutup botol, sedotan, jepitan jemuran,
pecahan kemasan, pulpen, hingga berbagai barang kecil lain yang dibuang manusia. Semua benda itu kemudian disusun rapi di depan bower mereka sebagai bagian dari daya tarik utama bagi betina. Sekilas mungkin terlihat seperti kebiasaan acak seekor burung yang tertarik pada benda mencolok. Namun setelah diteliti lebih jauh, perilaku itu ternyata memiliki alasan yang sangat mencengangkan. Bunga segar memang indah, tetapi keindahan benda alami bagi mereka tidak bertahan lama. Warnanya bisa memudar, layu, mengering, atau membusuk hanya dalam waktu singkat. Akibatnya, si jantan harus terus mencari pengganti agar tampilan galeri pamerannya tetap terlihat menarik. Benda buatan manusia berbeda. Warna cerah pada sampah plastik jauh lebih stabil, pekat, dan tahan lama. Tutup botol atau sedotan tidak akan mudah rusak terkena panas, sementara permukaannya sering memantulkan cahaya sehingga tampak lebih berkilau dibanding benda alami di sekitarnya. Karena itulah, benda plastik biru perlahan menjadi hiasan paling mewah di dunia namdur satin. Namun, rahasia terbesar, mengapa sampah plastik menjadi benda berharga bagi burung ini, ada pada cara mereka melihat dunia. Berbeda dengan manusia, namdur satin mampu melihat spektrum cahaya ultraviolet atau UV. Banyak plastik buatan manusia mengandung senyawa kimia sintetis yang memantulkan cahaya ultraviolet dengan sangat ekstrim. Di mata burung betina, tutup botol plastik buatan manusia itu tidak sekadar berwarna biru biasa, melainkan tampak berpendar terang, layaknya lampu neon di tengah temaramnya lantai hutan. Karena kemampuan penglihatan itulah, dari berbagai pengamatan di alam liar, jantan yang memiliki koleksi buatan manusia lebih banyak memang terbukti memiliki peluang kawin lebih tinggi dibanding pejantan dengan bangunan sederhana dan seadanya. Namun yang dinilai betina bukan sekedar jumlah barang, melainkan juga kualitas tampilannya. Benda yang lebih cerah, lebih mengkilap, dan lebih awet memberi kesan bahwa si jantan mampu menemukan benda yang lebih sulit didapat dibanding pesaing lain. Akibatnya, banyak namdur satin jantan mencurahkan tenaga ekstra demi untuk mendapatkan potongan plastik yang terbaik. Mereka terbang menjelajah di area yang cukup jauh hanya untuk menemukan satu tutup wadah atau serpihan kecil dengan warna yang sesuai. Bahkan beberapa peneliti melihat burung ini tampak lebih tertarik terhadap limbah mengilap dibanding tumbuhan asli yang sebenarnya lebih alami. Sehingga persaingan antar jantan pun menjadi semakin ketat karena kualitas tampilan mulai memegang peranan besar dalam menentukan keberhasilan mereka menarik pasangan. Setelah bekerja keras mengumpulkan puluhan benda biru dan menghias bowernya semewah mungkin, perjuangan namdur satin jantan ternyata masih belum selesai. Semua hiasan itu pada akhirnya hanya memiliki satu tujuan, yaitu menghadapi momen paling menentukan dalam hidupnya saat seekor betina datang untuk melakukan audit atau pemeriksaan. Dan gilanya, proses ini tidak terlihat seperti pendekatan romantis biasa di dunia hewan, melainkan lebih mirip penilaian aset yang sangat ketat. Ketika seekor betina tertarik mendekati bower, ia tidak langsung menerima pejantan begitu saja. Sang penilai akan masuk perlahan ke lorong ranting yang sudah dibangun dengan susah payah oleh pemilik tempat. Dari sana, ia mulai memperhatikan seluruh area di sekitarnya dengan sangat teliti. Ia melihat jumlah hiasan sewarna langit yang dimiliki sang pejantan, memperhatikan kerapian halaman, hingga menilai tampilan keseluruhan galeri tersebut. Sementara itu, si jantan biasanya mulai melakukan pertunjukan kecil untuk memikat tamunya. Ia bergerak aktif di sekitar tempat miliknya, sambil menunjukkan koleksi terbaik yang berhasil ia kumpulkan. Kadang ia membawa salah satu benda mencolok di paruhnya, lalu mondar-mandir, seperti sedang memamerkan barang paling berharga yang ia miliki. Semua gerakan itu dilakukan untuk membangun satu kesan penting di mata lawan jenis, yaitu bahwa dirinya adalah individu yang sehat, rajin, dan layak dipilih sebagai pasangan. Namun keputusan sepenuhnya tetap berada di tangan si betina, dan standar mereka ternyata sangat tinggi. Jika susunan tampilan terlihat kurang rapi, atau tempat pertunjukan terasa kalah menarik dibanding milik pesaing lain, sang penilai bisa langsung pergi begitu saja, tanpa memberi respons apapun. Hal itulah yang membuat namdur satin jantan tidak bisa asal menumpuk barang sembarangan. Menariknya,
Burung ini seperti sangat memahami bahwa keindahan tampilan menjadi kunci untuk menarik perhatian betina. Banyak jantan sengaja menaruh benda-benda kecil di dekat lorong, lalu meletakkan benda yang lebih besar di bagian luar halaman. Susunan ini menciptakan ilusi penglihatan yang dalam dunia manusia dikenal sebagai forced perspective atau perspektif paksa, yaitu trik visual yang membuat suatu tempat terlihat lebih luas dan rapi dari ukuran aslinya. Teknik seperti ini juga sering dipakai dalam film-film Hollywood. Dengan susunan tersebut, halaman galeri sang jantan terlihat lebih seimbang, luas, dan megah saat dilihat betina dari dalam lorong. Hebatnya lagi, semua itu bukan dilakukan secara asal. Ketika para peneliti sengaja mengacak posisi benda-benda tadi, si jantan akan kembali menatanya seperti semula dengan ketelitian yang luar biasa. Luar biasanya lagi, urusan dekorasi ini tidak cuma berhenti di halaman depan. Namdur Satin jantan ternyata juga memikirkan urusan desain interior bagian dalam galeri mereka. Si jantan diketahui suka mengecat dinding ranting bagian dalam menggunakan ramuan buatan sendiri. Mereka akan mengunyah buah beri hitam atau arang sampai hancur, mencampurnya dengan air liur, lalu mengoleskannya ke dinding ranting. Hebatnya, mereka bahkan menggunakan serpihan kulit kayu kecil yang dijepit di paruh sebagai kuasnya. Semua ini dilakukan agar bagian dalam ruang pertunjukan mereka terlihat punya tema warna yang matang saat diperiksa secara mendalam oleh betina. Semua usaha keras itu pada akhirnya memiliki satu tujuan, yaitu menarik perhatian dan memenangkan hati betina. Jantan dengan galeri yang paling rapi, menarik, dan mengesankan memiliki peluang terbesar untuk kawin, sedangkan jantan yang gagal menata galerinya biasanya akan kalah dalam persaingan. Semakin lama kehidupan Namdur Satin dipelajari, semakin terlihat bahwa dunia mereka ternyata tidak seindah yang dibayangkan manusia. Dari luar, semua tampak seperti pertunjukan seni yang elegan. Burung-burung kecil menghias arena pameran dengan warna biru yang indah, lalu menari di depan betina untuk menarik perhatian. Tetapi di balik semua itu, tersembunyi persaingan yang sangat keras dan penuh tipu daya. Karena ketika seluruh nilai sebuah studio ditentukan oleh seberapa mewah hiasan yang dimiliki, maka setiap pernak-pernik sewarna langit berubah menjadi komoditas yang sangat diperebutkan. Di alam liar, benda bernuansa biru safir dengan kualitas tinggi tidak mudah ditemukan. Benda alami seperti bunga yang berwarna biru tentu terlalu rapuh untuk persaingan yang sengit ini. Maka tidak heran, sampah plastik manusia yang berkilau dan tahan lama langsung naik kasta menjadi barang mewah yang diperebutkan. Masalahnya, barang berharga seperti tutup botol, sedotan, jepitan jemuran, atau pecahan plastik yang mengilap sangat langka di habitat mereka. Kelangkaan inilah yang kemudian mengubah hubungan antar jantan menjadi sangat keras, agresif, dan penuh tipu daya. Bagi banyak satin bowerbird, cara tercepat untuk terlihat kaya bukan hanya dengan mencari barang sendiri, tetapi juga dengan mencuri milik pesaing. Dari berbagai pengamatan di alam liar, para peneliti menemukan bahwa banyak benda biru mewah di galeri jantan ternyata sering berasal dari hasil curian. Bahkan pada beberapa wilayah, sebagian besar benda plastik cerah yang dimiliki seekor jantan kuat dugaan merupakan hasil rampasan dari tempat pertunjukan jantan lain yang lebih muda atau lebih lemah. Perilaku ini membuat dunia Namdur Satin jantan terasa seperti lingkungan kriminal kecil di tengah hutan. Seekor jantan dapat diam-diam mendatangi bangunan ranting pesaing ketika pemiliknya sedang pergi. Setelah memastikan keadaan aman, ia akan mulai mengambil koleksi terbaik lalu membawanya kembali ke bowernya sendiri. Tidak jarang ia juga sengaja merusak susunan hiasan milik pesaing agar tampilan panggung lawan terlihat buruk di mata betina. Strategi ini memang sangat kejam, tetapi juga sangat efektif. Jika sebuah bower kehilangan banyak hiasan utama, kualitas tempatnya langsung turun. Betina yang datang mungkin menganggap tempat itu tidak lagi menarik atau terlihat kurang modal. Sementara itu, si pencuri justru mendapatkan keuntungan ganda karena areanya sendiri menjadi tampak lebih kaya dan lebih mewah. Disinilah semua ilusi keindahan pameran Namdur Satin runtuh
digantikan oleh realitas persaingan status sosial yang sangat keras. Pada akhirnya, kisah mereka bukan sekadar tentang burung yang suka menghias sarang, melainkan cermin dari manipulasi tampilan dan perebutan gengsi demi bertahan dalam persaingan. Di tengah hutan liar Australia, makhluk bersayap ini membuktikan sebuah aturan main yang terasa sangat akrab di dunia kita, bahwa penampilan, simbol kemewahan, dan kesan kaya seringkali menjadi penentu utama siapa yang akan mendapatkan cinta dan siapa yang akan tersingkir ke sudut sepi.